Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Komplek Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Geni Radio 107,9 FM yang mudah merencana. Selamat pagi keluarga Geni, apa kabar untuk Anda semuanya di hari ini? Semoga sehat, semoga bisa melakukan aktivitas dengan baik juga ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan berbicara soal transisi kehidupan remaja. Dan kalau kita bicara soal remaja ini sangatlah penting. Kenapa? Karena mereka lah generasi penerus bangsa. Jadi berdasarkan sensus penduduk 2020 BPS 2021, dari 270,20 juta penduduk Indonesia, itu 27,94%-nya adalah remaja. Jadi besarnya jumlah anak muda di Indonesia ini tentu menjadi tantangan sekaligus juga investasi bagi Indonesia. Dan tentunya juga keterlibatan atau partisipasi remaja dapat membangun efektivitas program dan juga membangun lingkungan yang positif bagi remaja. Jadi untuk itu kita akan bahas bagaimana sih sebenarnya transisi kehidupan remaja. Sudah hadir bersama kita di sini ada Duta Genre Sumatera Barat, Jayandra tahun 2019. Halo Jaya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Sehat, alhamdulillah. Jadi ini adalah Duta Remaja Sumatera Barat. Ini adalah salah satunya yang menjadi role model ya, contoh bagi remaja-remaja yang lain untuk menjadi remaja yang berkualitas gitu. Kalau ngomongin soal remaja sendiri nih, saya juga punya anak remaja, pengen juga banyak nanya soal remaja ini gitu ya. Jaya, untuk pengertiannya sendiri remaja itu apa sih Jaya? Bisa dijelasin nih ke keluarga Genre yang lagi nonton kita ataupun lagi dengerin. Oke. Baik Kak, sebelumnya alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya Kak. Nah, jadi mungkin ada keluarga-keluarga yang di rumah yang belum kenal dengan Jayandra gitu. Boleh, silakan. Nah, tapi perkenalannya pakai pantun Kak. Oh, pakai pantun. Nah, ini raja pantun nih. Minangkabau tuh sangat identik dengan pantun. Betul, gitu ya Kak. Silakan. Tapi ya harus ada aturannya Kak, tambahannya cakep gitu. Cakep, boleh. Nanti saya yang bilang cakep deh ya. Back soundnya gitu ya. Iya. Tetangga negara Indonesia itu adalah Malaysia. Cakep. Ya, di Malaysia terkenal dengan keindahan menara. Cakep. Nah, keluarga di rumah belum kenal siapa saya. Izin perkenalan, saya Jayandra. Wah, cakep banget. Keren pantunnya. Iya. Ada lagi pantunnya? Nak pantun dua saja? Oh iya. Pantunnya nanti aja. Nanti aja ada sambil lanjutannya. Kita penjelasan materi, pantunnya masuk ada gitu pantunnya. Boleh. Oke, kita balik lagi nih ke pengertian remaja Jaya. Ya, pengertian remaja gitu ya Kak. Jadi pengertian remaja ini kalau kita lihat dari beberapa indikator definisinya, yang pertama ada dari WHO Kak. Nah, jadi berdasarkan dari WHO itu, remaja itu dikategorikan penduduk yang memiliki rentang umur 10 sampai 19 tahun Kak. Nah, tetapi kalau dilihat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia itu kalau kita lihat dalam Kak, peraturannya remaja itu umur 10 sampai 18 tahun. 10 sudah bisa dikatakan remaja sudah sampai bisa 18. Dikatakan remaja. Kalau 18 sudah nggak remaja lagi gitu remaja ya. Gitu loh. Tetapi kalau di BKKBN ya Kak, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional itu, remaja itu mulai dari umur 10 sampai 24 tahun. Tetapi sampai dengan catatan belum menikah gitu. Kalau sudah menikah tidak remaja lagi. Tidak remaja lagi gitu ya. Nah, misalnya dia umurnya 16 tahun tetapi udah menikah. Nah, itu tidak remaja lagi gitu. Tidak remaja lagi. Oke, itu pengertian remaja gitu ya. Nah, kalau bicara soal remaja ini, kita kan BKKBN itu programnya bukan hanya, kalau dulu kan terkenalnya tentang KB gitu ya, alat-alat KB gitu, dua anak cukup gitu ya. Tapi sekarang lebih luas lagi dari yang lahir sampai lansia. Nah, salah satunya yaitu remaja. Dan kita juga ada program yang sangat populer sekali, sudah viral di mana-mana ininya, yaitu generasi remaja. Boleh dikasih tahu ke kita juga sama yang dengar atau nonton nih, genre itu apa sih Jaya? Ya. Nah, mungkin kalau secara bahasa orang banyak mengartikan bahwa genre itu generasi ya. Nah, kalau re itu udah pasti remaja. Nah, tapi
secara harfiahnya sebenarnya genre itu artinya generasi berencana, yang memfasilitasi remaja-remaja untuk merencanakan kehidupannya tadi Kak gitu. Nah, balik pada penjelasan tadi bahwa remaja itu kan dapat kita simpulkan bahwa kita misalnya kan genre remaja nih Kak. Nah, yang mampu memberikan manfaat, yang mampu berkontribusi dan yang mampu memiliki andil terhadap perkembangan kemajuan bangsa Indonesia gitu Kak. Nah, layaknya ada sebuah pantun yang bicaranya seperti ini Kak. Wilayah kerajaan itu dipimpin oleh raja. Cakep. Nah, menjadi raja itu tidak boleh terlalu berkuasa. Jangan pernah diam berada di posisi remaja, karena remaja adalah ujung tombaknya bangsa gitu lah Kak. Nah, ya balik ke jadi kan dapat kita artikan bahwa genre tadi kan program dari BKKBN tuh Kak, agar remaja bisa menjadi berkualitas, tidak mencoba narkoba. Apalagi sekarang banyaknya anak-anak di usia SD dia udah merokok atau lain sebagainya gitu. Menikah di usia muda tuh paling banyak kalau di jauh dari pusat kota gitu ya Kak. Boleh, ini kita sudah tahu pengertian genre nih. Tadi lupa nanya di awal nih, Jaya menjadi Duta Genre Sumatera Barat 2019. Ini boleh tahu nggak waktu itu motivasinya apa nih? Pengen ikut Duta Genre dan akhirnya menang ya? Alhamdulillah. Dan mungkin karena sekarang lagi pemilihan ya, kabupaten kota, bisa nanti mungkin di akhir kita akan kasih tahu ada beberapa informasi yang mau disampaikan nih ya. Oke, silakan. Genre, alhamdulillah atas doa dan dukungan secara bersama, baik itu keluarga, sahabat dan teman-teman, itu bisa mengemban sebuah amanah sebagai Duta Genre Putra Sumatera Barat tahun 2019 gitu Kak. Nah, dan juga diberikan kepercayaan untuk mewakili Sumatera Barat di pemilihan Duta Genre Indonesia, dan alhamdulillah berkat semuanya tadi Kak bisa menjadi juara 5 Duta Genre Indonesia tahun 2019 gitu. Nah, kalau balik pada motivasi gitu ya Kak, sebelumnya mungkin sedikit saya gambarkan dulu Kak posisi dan Kampung Jaya itu di mana gitu, karena ada sinkronisasi antara jarak dan motivasi tadi Kak gitu. Nah, jadi genre itu lahir dan dibesarkan di Tapan. Nah, Tapan itu perbatasan antara Sumatera Barat, Bengkulu dan Jambi Kak gitu. Nah, jadi mungkin akses ke kota itu sampai 6-7 jam, lumayan jauh gitu ya Kak. Nah, karena berada di perbatasan tadi Kak, jadi bisa mengeluarkan sebuah motivasi yang tanpa batas untuk mengukir sebuah prestasi gitu. Nah, jadi dengan genre ini, genre insya Allah bisa merangkul teman-teman untuk tidak narkoba lagi, dan merangkul teman-teman untuk tidak menikah di usia muda lagi. Jadi memang di Tapan sendiri banyak kejadian seperti itu. Jadi termotivasi pengen gak lagi nih teman-teman sebaya tidak seperti itu lagi gitu ya. Luar biasa motivasinya. Kadang apa ya Kak, mungkin karena pengaruh tadi ya Kak, dari Jambi masuk, dari Bengkulu masuk, dari Sumbar masuk. Jadi di sana menjadi pusat bebas jadinya gitu Kak. Nah, maksudnya bukan bebas dalam artian di pusat kota gitu ya Kak, tapi untuk pengaruhnya bebas masuknya, jadi Kak dari Jambi masuk pengaruhnya, dari Bengkulu masuk gitu loh. Nah, bahkan di sana ada namanya apa namanya Kak, yang tua Kak. Nah, jadi tua ini air kelapa muda yang diendapkan beberapa hari dan dicampur dengan komik, terus ada obat nyamuk yang kayak apa namanya Kak, kayak hal-hal sederhana tapi itu berbahaya gitu loh Kak. Tapi mereka merasa bahwa ini bangga dan mereka mau kita coba gitu ya, tanpa tahu gimana nanti efek sampingnya gitu. Jadi karena mungkin keterbatasan informasi juga gitu ya Kak. Nah, mungkin dengan genre ini salah satu menjadi jalan atau wadah genre untuk meyakinkan teman-teman agar dunia luar itu luar biasa gitu. Nah, jadi harus memiliki persiapan, pendidikan dan lain sebagainya gitu kan. Luar biasa ini amanahnya ya, tugasnya. Dan Jaya, boleh diceritain dikit nggak? Kakak juga penasaran ini.
sewaktu Jaya menjadi Duta Genre Sumber 2019, terus menjalankan tugas di Tapan, terus ketemu sama teman-teman sebaya yang Jaya ceritakan itu ada kendalanya nggak? Mereka langsung mau nurut atau bagaimana nggak? Gitu Ini pasti tantangan tersendiri kan? Oh, mungkin sama halnya seperti ini Kak. Kalau sebuah wadah itu kita ingin menetralnya atau membawa pengaruh baik kepada wadah tersebut, ya tidak semudah untuk membalik telapak tangan gitu ya Kak. Nah tapi ada satu hal yang Jandra ingat dalam penyampaian dari teman-teman dan keluarga Jandra, yang menyatakan seperti ini Kak. Ketika kita sudah diamanahkan pada posisi tertentu, maka jalani amanah itu secara utuh gitu Kak. Nah sama halnya pantun yang mengatakan seperti ini Kak. Kalau 5 tambah 5 itu jawabannya 10, 5 kali 4 itu jawabannya 20. Nah, jangan takut untuk mengeluarkan peluh, kita bangun dan jalankan amanah secara utuh gitu Kak. Nah, untuk kendala tadi Kak, yang pertama mungkin Jandra mencoba untuk keluar dari zona aman Kak. Biasanya kalau anak Duta Genre itu sosialisasinya ke sekolah atau ke tempat-tempat yang sudah lumayan cukup untuk pendidikannya. Nah, tetapi kalau di kampung, Jandra coba untuk masuk ke dunia preman ya. Nah, bukan berarti Jandra akan ikut dengan gaya mereka gitu loh. Nah, jadi Jandra berharap dengan masuknya atau gabungnya Jandra dengan teman-teman yang kurang dapat mengenyam pendidikan, nah dapat memberikan efek positif terhadap mereka gitu loh Kak. Nah sebelumnya ada namanya program apa namanya ya Kak, yang preman produktif tuh. Jadi kami membuat sebuah lapangan voli. Nah jadi hal yang biasa aja yang kita lakukan terlebih dahulu, membuat lapangan voli agar mereka sorenya produktif jadinya Kak, main bola atau main voli. Nah pasti malamnya capek dan tidak bisa keluyuran malam-malam atau merokok malam-malam dan lain sebagainya. Untuk begadang gitu ya? Begadang enggak lagi gitu karena udah capek tadi. Nah, jadi dimulai dari hal-hal sederhana saja hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Kalau kendala ya Kak, pertama mungkin karena belum paham dengan konsep preman gitu ya Kak, atau remaja yang kurang mendapatkan mengenyam pendidikan gitu. Nah jadi konsep yang pertama Jandra tuh lebih ke sosialisasi secara formal gitu Kak. Nah jadi langsung dia respon, lu apain sih gitu loh. Nah jangan ngatur-ngatur kami. Nah jadi kayak itu gimana perasaannya gitu? Iya, ada rasa cemburu. Mereka ikuti gaya mereka dan jalani program itu secara bertahap gitu kan. Oke. Nah waktu ditanya seperti itu gimana nih reaksi Jaya? Iya, yang awalnya deg-degan gitu ya. Tapi karena mungkin sudah lama bergaul atau sudah lama berteman, ya udah dibawa enjoy aja. Sebenarnya niat aku gini loh. Nah, ternyata dia buka itu Kak, buka tanggap gitu loh Kak. Nah jadi dia kata kalau untuk masuk ke kami atau memberikan ini, kalau untuk materi-materi ini kami nggak paham, tapi lakukan secara bertahap gitu. Mungkin dengan kegiatan-kegiatan gitu ya? Yang produktif gitu. Mereka lebih suka ke yang nyatanya, ke yang langsung actionnya gitu loh Kak. Balik lagi ke jargon genre sebelumnya, berlumpur dan berdarah gitu ya. Jadi paham untuk hasil yang untuk hasil yang lebih baik gitu ya. Iya, oke. Kita udah ngomongin genre sama pengalamannya Jaya nih menarik sekali ya. Dan kita langsung akan masuk nih keluarga genre dan juga pemirsa yang lagi nonton kita tentang tahap-tahap transisi kehidupan remaja. Ini ada beberapa tahap. Boleh dijelaskan Jaya ada berapa sih tahapnya transisi kehidupan remaja, dan kita akan bahas satu-satu. Jadi untuk tahap transisi kehidupan remaja, nah kalau sederhananya kita mengartikan bahwa transisi itu kan Kak, perpindahan dari fase satu ke fase yang lainnya atau peningkatannya gitu. Nah jadi di program genre ini untuk menciptakan remaja yang tegar Kak gitu, remaja yang tegar.
ini juga ada pantunnya Kak. Ada pantunnya lagi. Kalau remaja tegar ini juga ada pantunnya. Saya nggak bisa balas nih, saya harus belajar kayaknya. Iya. Silakan ya. Iya sebenarnya kenapa Jana tertarik dengan pantun? Dulu di waktu awal-awal masuk genre ya Kak. Pernah lihat Bapak Gubernur kita Pak ya Irwan Pribno. Nah dia ngomongnya pantun, enak gitu, adem rasanya Kak gitu. Nah jadi kayak ya namanya anak genre tadi ya Kak, mencontoh ke hal yang baik dan menjadi panutan esok hari. Itu gitu kapan ya, tuh? Masih ingat nggak? Ya kalau nggak salah di awal-awal terpilihnya di Duta Genre gitu Kak. Berarti di awal masih belum pantun tuh? Masih belum pantun Kak. Nah setelah lihat Bapak Irwan, waduh tertarik nih, harus belajar nih gitu kan. Nah sama halnya yang genre itu yang harus memperbaiki dirinya gitu ya Kak. Belajar pantunnya sama siapa? Sama Pak Irwan langsung? Oh enggak Kak. Pasti pengen ya? Pengen ya, nanti dia boleh sekali-sekali kita hadirkan beliau ya. Amin. Kalau belajar pantunnya otodidak gitu Kak. Otodidak saja. Pantunnya gini Kak, di Bungus itu ada Pantai Banana dan di Bayang itu ada Teluk Raja. Nah bersama program Generasi Berencana wujudkan yang namanya Tegar Remaja. Tegar Remaja, ini yang mau kita kupas ya, Tegar Remaja gitu ya, ini apa lagi ini Tegar Remaja. Tegar Remaja. Kenapa gitu ya? Tegar? Nah jadi bukan Tegar yang viral dulu ya Kak. Bukan, tahu. Jadi Tegar Remaja ini remaja yang tidak mengkonsumsi narkoba, remaja yang perilaku hidupnya bersih dan sehat, dan remaja yang tidak menikah di usia anak atau triad KRR tadi Kak. Nah, tidak mencoba narkoba, tidak menikah di usia muda, dan tidak melakukan penyimpangan seksual. Dan Tegar Remaja ini juga remaja yang mampu mengambil andil untuk menjadi pemimpin di esok hari gitu Kak. Karena remaja sekarang adalah pemimpin masa depan gitu. Kita masuk langsung ke transisi kehidupan remaja ya Kak. Boleh, tapi kita mungkin bisa bahas satu-satu dulu nih. Tidak menikah di usia muda. Kenapa tidak boleh menikah di usia muda? Tapi kalau kita lihat di Indonesia masih ada kasus ya. Iya, masih banyak pernikahan anak-anak gitu namanya, usia muda gitu ya. Usia ini muda. Padahal kalau untuk kesehatan sangat berbahaya sekali ya Jaya ya. Boleh dijelaskan nih ke kita. Jadi ada sebuah substansi materi itu tentang pendewasaan usia perkawinan gitu Kak, atau PUP. Nah jadi kenapa seorang kalau untuk membangun sebuah keluarga itu tidak boleh di usia muda? Sebenarnya yang menjadi tolak ukur dan indikatornya itu kesiapan fisik, kesiapan mentalnya, ekonominya, dan religiusnya gitu Kak. Mungkin akan dibahas lagi di transisi berkeluarganya Kak. Berarti ini ada hubungannya nanti. Ada hubungannya nanti boleh, Kak. Boleh. Lalu tidak narkoba. Nah ini yang yang menjadi masalah yang nggak habis-habisnya kalau saya lihat ya. Sudah diberantas, di sini ada lagi, numbuh lagi gitu kan. Ini yang menjadi PR tersendiri ya bagi genre. Narkoba gitu ya Kak. Sebenarnya kalau narkoba ini adalah bentuk atau cara yang akan merusak generasi kita besok Kak gitu. Nah, nggak mungkin untuk menjadi pemimpin besok yang nge-fly atau lain sebagainya. Nah, nggak mungkin menjadi panutan kita atau contoh kita yang hobi konsumsi narkoba yang dapat merusak dirinya. Apalagi ada bahasa yang mengatakan narkoba itu membunuhmu gitu. Nah, udah jelas narkoba bisa membunuh diri kita. Tapi masih aja masih mau dicoba. kita konsumsi gitu ya Kak. Dari di awal dari coba-coba dulu ya itu. Dari coba-coba terbiasa, terbawa-bawa dan akhirnya menjadi yang kebiasaan aja gitu, kebutuhan jadinya. Dan ini harus dihindari, jangan harus dihindari dicoba sebagai remaja. Berikutnya ada tidak mengatakan tidak melakukan penyimpangan seksual. Nah ini juga karena pengaruh yang sangat besar dari internet bisa jadi ya, pengaruh lingkungan. Kalau dulu mungkin media sosial ini terjadilah penyimpangan seksual yang kalau misalnya dari lingkungan keluarga aja tidak ada kontrol gitu kan, ini sangat berbahaya sekali karena bisa merusak otak gitu ya Jaya, yang saya baca gitu. Kalau untuk penyimpangan seksual gitu ya Kak. Nah kan maraknya LGBT itu kan. Betul. Nah jadi
pengaruh ini besarnya dari pergaulan. Itu yang pertama Kak, dari pergaulan dan media sosial. Nah jadi apalagi sekarang zaman serba canggih, untuk akses ini bisa hitung detik gitu ya Kak. Misalnya akses tentang ini hitungnya detik gitu. Nah jadi harus kita yang pandai memfilter dan harus kita yang membentengi diri agar tidak terjerumus dalam perilaku yang luar dari budaya kita. Nah, karena di Minangkabau ini orangnya berbudaya, gitu loh Kak. Adat Pesandi Sara, adat Pesandi Sara, syarat Pesandi Kitabullah. Jadi LGBT ini sangat berbahaya sekali. Harus harus dari kitanya sendiri yang tahu ya. Katakan tidak gitu. Katakan tidak ada gitu loh. penyimpangan seksual termasuk LGBT ini. Hati-hati, jangan sampai. Dan kita balik lagi nih ke transisi kehidupan remaja. Yang pertama adalah tadi melanjutkan pendidikan ya? Iya, yang pertama melanjutkan pendidikan Kak. Nah, jadi ada 5 indikator dari transisi kehidupan remaja gitu Kak. Nah, fase-fase yang harus kita lalui hingga besar nanti gitu kan. Nah, jadi yang pertama itu kan melanjutkan pendidikan. Oke, melanjutkan pendidikan itu sebenarnya hal yang wajib. Nah, karena kita tahu bahwa pendidikan ini menjadi tolak ukur akan seseorang. Sebenarnya bukan membedakan antara mereka yang tidak mendapatkan pendidikan, mungkin ada keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya, tetapi pendidikan ini yang mengembangkan sayap kita, pendidikan ini yang dapat membuka wawasan kita gitu kan. Nah, ada pantun lagi Kak. Pantun lagi. Pagi itu kita makan gulai ikan. Cakep. Iya, gulainya dibuat oleh mama, gitu ya. Jangan takut untuk melanjutkan pendidikan karena pendidikan itu adalah hal utama. Gitu. Hal utama nih. Hal utama gitu Kak. Jadi kalau bicara soal pendidikan lagi nih untuk remaja-remaja ini, kapan sih harus di mindset ini pendidikannya mau kemana, mau menekuni bidang apa atau jurusan apa gitu? Ya. Sebenarnya pembentukan mindset ini harus jauh dari sebelum kita melakukan pendidikan itu kan. Nah, jadi sebagai orang tua, nah sebenarnya memiliki andil di dalam penentuan anak kita mau kemana. Selain kita mengajak mereka untuk berdiskusi, dan kita harus menentukan dulu dia cakepnya di mana gitu Kak. Nah, jadi ada 3 trik namanya Kak. Kenali, pahami, dan lakukan. Nah, jadi kenali potensi anak kita di mana. Misalnya dia hebat dalam seni, dan kita asah di seni. Sama halnya gini Kak, ada 2 pilihan. Kita lebih mau menimbun bukit atau kita menimbun lembah gitu. Tapi kebanyakan kalau jangan lihat dari sudut pandang remaja gitu ya Kak, dari sudut pandang anak-anak, banyak orang tua yang menginginkan anaknya jago matematika, jadi dokter lain sebagainya, padahal banyak sisi-sisi atau segi-segi yang bisa memungkinkan mereka untuk sukses nanti gitu lah Kak. Oke, betul. Iya. Jadi orang tua ini tidak boleh egois gitu ya. Anaknya harus kayak gini loh, kamu harus jadi dokter loh deh, harus jadi pilot loh bang, kak gitu kan. Tapi ternyata ada potensi-potensi yang harusnya kalau kita deket sama anak itu tahu anak kita mau kemana gitu nanti ya. Gak mungkin kita menganjurkan ikan untuk manjat kelapa dan kera berenang gitu ya Kak. Oke. Jadi kurang pas lah. Jadi setidaknya pas dengan life skillnya, pas dengan bakatnya, sesuai dengan potensinya gitu Kak. Sesuai dengan potensinya. Sebenarnya tidak mudah. Kita tinggal melakukan komunikasi ya antara orang tua dan anak. Tinggal melihat juga, mengawasi, mengontrol. Ini anak kita nanti pendidikannya akan seperti apa ke depan gitu. Oke. Berikutnya apa lagi nih Jaya? Iya, yang pertama tadi setelah kita melanjutkan pendidikan, nah langkah selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah bekerja. Nah sama halnya dengan pepatah di Minangkabau itu bahasnya seperti ini Kak, pernyataannya seperti ini: karatau madang di hulu,
Babuah babungo alun. Ini tapi bukan pantun. Ini ngadang di hulu, babuah babungo alun. Nah, jadi merantau bujang dahulu di rumah Pabuno alun gitu. Pernah dengar. Sering Ya, itu pernah di dengar pelajaran gitu PAM ya. Iya, dulu. Nah, jadi sebenarnya maksud yang saya tangkap gitu ya Kak, dari pepatah tadi menganjurkan kita untuk bekerja dulu, merantau dulu, cari pengalaman di luar dulu. Nah, sebelum kita bawa ke rumah gitu, sebelum kita sudah memiliki kecukupan dalam hal ekonomi gitu. Nah, jadi itu yang akan mensupport, yang akan mendorong kita agar lebih banyak memiliki pengalaman di luar atau merantau gitu ya Kak. Apalagi di Minangkabau ini sangat banyak budaya-budaya merantau gitu ya Kak. Bahkan jadi, ada cerita Malin Kundang yang merantau gitu. Yang udah sukses tahu-tahu Malin Kundang deh. Jangan kayak gitu tapi ya. Bekerja nih mungkin berapa ya? Lebih dari 50% kali orang tua menginginkan atau saudara atau lingkungan yang udah jadi PNS aja gitu kan. Padahal banyak sekali lapangan-lapangan kerja lain yang bisa kita ciptakan malah gitu ya. Jadi orang kantoran harus ngelamar dulu, nggak tahu diterima apa enggak gitu kan. Galaunya tingkat dewa, setelah kuliah kadang-kadang malah nganggur, nggak tahu mau gimana gitu kan. Nah, ini juga harus dipersiapkan. Jadi kalau untuk bekerja sendiri mungkin ada nggak saran dari Jaya nih apa yang harus disiapkan kalau kita mau kerja gitu? Ya sebenarnya banyak sih Kak mindset dari keluarga, anaknya PNS apa lain sebagainya. Nah, karena yang kita tahu bahwa PNS itu masa depannya aman gitu ya. Tapi itu bukan pilihan satu-satunya pilihan gitu satu-satunya. Bahkan kalau nggak salah ya Kak, persentase untuk masuk PNS itu kecil sekali gitu Kak. Nah, jadi selagi bisa kita coba untuk PNS, apa salahnya? Tetapi kalau tidak, jangan putus asa. Betul. Banyak cara dan banyak jalan untuk sukses gitu loh Kak. Itu dia, nah, sama halnya masuk ke BKKBN sini Kak. Ada pintu dari depan, ada pintu dari belakang, dari samping gitu ya Kak. Nah, ada sebuah cerita Kak. Ada teman Jaya itu bingung untuk cari kerja gitu loh Kak. Nah, karena kita tahu bahwa PNS itu orangnya harus pintar, gitu, hebat, bicara gitu ya Kak. Nah, tetapi mereka tidak punya potensi itu. Nah, ternyata yang sama halnya yang Jandra bilang tadi Kak, anak itu ada tupoksinya, anak itu ada bidang-bidang tertentu yang bisa ditekuni. Nah, ada dia buat itu Kak, usaha puyuh petelur gitu ya. Peternak puyuh gitu. Dia beli puyuh. Nah, awalnya dari 200 naik nambah lagi gitu ya Kak. Naik lagi, modalnya tidak terlalu banyak dan bahkan sekarang Kak pendapatannya lebih besar dari PNS gitu Kak. Nah, itu dia yang pengen dibuka lagi gitu ya, pemirsa dan juga yang lagi dengerin kita. Jadi kalau misalnya kita sudah tamat, jangan di mindset nggak dapat kerja gitu, tapi kita yang menciptakan lapangan yang baru gitu. Karena ini lebih gajinya lebih dari apa ya? Kalau dagang tuh gajinya tuh tidak terkira. Limited sih kalau menurut saya. Jadi itu harus dicoba juga gitu ya Jaya ya. Sebenarnya apalagi sekarang Kak, bahasa gaulnya kalau anak-anak sekarang itu jangan hanya mau digantung, tetapi kita yang memberi gantungan gitu Kak. Nah, agar besok kita bisa menjadi orang yang tidak menyesal karena kelalaian kita untuk mencari kerja. Betul. Nah, kalau ngomongin soal kerjaan lagi, tapi saya sudah salut sama adik-adik remaja yang sudah bisa sukses di usia mungkin sebelum 30 sudah sukses sekali, sudah punya pekerjaan sendiri, sudah punya perusahaan gitu ya, dan mungkin punya coffee shop gitu. Jadi ini keberhasilan gitu ya. Keberhasilan adik-adik remaja sendiri yang mungkin sudah merencanakan juga ya. sudah mindsetnya juga sudah berubah gitu. Generasi berencana tadi gitu. Salut sama adik-adik yang
Karena kenapa? Karena di segala bidang bisa semua dilakukan ya. Jadi YouTuber aja sudah berpenghasilan gitu kan. Kalau udah menghasilkan uang, itu udah luar biasa gitu ya. Nah, itu dia. Itu yang paling modalnya pertama handphone gitu kan, terus cari konten yang tentunya bermanfaat gitu. Bahkan ya. Atta sama Raffi aja nggak PNS ya kan. Iya. Tapi kaya Banget. Oke. Balik lagi tadi sudah melanjutkan pendidikan sudah ya, seperti apa, terus mencari pekerjaannya juga sudah. Lanjut apalagi nih kalau udah mencari pekerjaan, sudah set punya tabungan yang cukup untuk selanjutnya menikah lagi, berkeluarga gitu. Ya. Karena setelah kita mendapatkan pengetahuan atau pendidikan, nah kita udah bekerja dan siap secara ekonomi, nah barulah berkeluarga di transisi yang ketiga. Nah di Indonesia lomba bola itu liga, di dalam liga ada klub bernama Arema. Cakep nih pandangannya. Bismillah, dan selanjutnya kita bangun keluarga agar bisa menyempurnakan agama. Nah ini dia berkeluarga ini. Usianya jangan lupa, jangan terlalu tadi ya, jangan terlalu muda juga, jangan terlalu tua juga gitu. Nah, sekarang yang akan kita bahas gitu ya Kak. Sebenarnya kalau kita lihat konsep membangun keluarga itu tidak hanya sementara, karena itu pendamping dunia dan akhirat gitu. Betul. Sama halnya kata Bunda Rita gitu ya Kak, pacar dunia akhirat itu keluarga atau pasangan kita. Nah, jadi di dalam membangun keluarga ada beberapa indikator yang harus kita penuhi. Siap secara fisik, siap secara ekonomi, dan siap secara mental dan spiritual keyakinan kita. Nah, sehingga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Oke, nah kalau mungkin bisa dijelasin dikit-dikit nih, siap secara fisiknya seperti apa, kalau ekonominya seperti apa, sama mental gitu ya, spiritual seperti apa, kita pengen dapat gambaran juga nih. Sebenarnya kalau secara fisik itu lebih idealnya patokannya umur, dan biasanya kan Kak ada aplikasi terbaru LCMIL tuh Kak, elektronik siap nikah dan hamil gitu ya Kak. Bisa di-download di bisa Google di-download Play gitu ya, Google Play. LCMIL LCMIL gitu ya. Nah, di sana juga ada dicek dulu sebelum kita berkeluarga atau melanjutkan ke jenjang pernikahan gitu kan, baik ukuran lengan kita berapa, nah agar anak kita besok itu tidak stunting. Nah, stunting ini juga merupakan program prioritas nasional ya, karena 2024 kita angkanya jadi berapa? 14% targetnya Kak. Sekarang di Sumatera Barat kan 23,2% gitu ya Kak. Nah, baru diturunkan ke 14%. Mudah-mudahan capai target ya. Jadi biar anak yang nggak stunting, silakan. Harus siap nikah secara fisik dulu gitu. Nah, kalau mau pengen tahu itu coba aplikasinya di download LCMIL ya. Jadi nanti bisa di aplikasi itu ada lingkar ini, lingkar lengan, terus ada diukur ya. Kadang remaja itu kekurangan darah gitu ya, anemia gitu. Nah, jadi ada sebuah pendamping edukasi di sana gitu. Biar kita lebih sehat nanti untuk berkeluarganya. Intinya siapkan perencanaan dengan matang. Jangan hanya memikirkan pre-wednya Kak, pre-weddingnya, tetapi persiapan sebelum menikah itu juga harus kita perhatikan. Ini lebih penting daripada pre-wed kalau menurut Pak Hasto gitu ya. Pak Hasto. Saya juga setuju ya kan, karena biaya pre-wed itu berapa loh sekarang? Iya, ada yang sampai puluhan juta gitu ya. Sedangkan LCMIL ini downloadnya gratis gitu. Cuma kita lebih palingan tambahannya kalau kurang gizi ya perbaiki gizi, dan konsumsi ikan dan lain sebagainya gitu. Ditambah nih makanan-makanan yang bergizi, suplemen, vitamin gitu ya. Nah, jadi untuk ideal perempuan itu 21 tahun Kak, dan untuk laki-laki itu 25 tahun. Idealnya 21 laki-laki, perempuan 25 yang laki-laki. Tapi balik lagi ke indikator yang tadi, siap secara fisiknya, mental dan ekonomi serta spiritualnya. Nah, kalau secara ekonomi gambarannya seperti apa kalau kita mau menikah? Apa harus punya rumah dulu, punya mobil dulu gitu kan, harus gimana nih? Sebenarnya kalau siap secara ekonomi, ada pekerjaan tetap dan bisa membiayai kehidupan di dalam keluarga. Nah, itu boleh kita menjalankan. Nah, karena ketika kita tidak ada pekerjaan tetap dan tidak mampu rasanya untuk
mencukupi kebutuhan istri atau istri. Nah, jadi itu akan berdampak kepada anak yang akan dilahirkan stunting. Iya, karena nanti kurang gizi, perlu gitu. biaya kan. Mau melahirkan perlu biaya, punya anak beli apa nih diapersnya apa segala macam. Banyak itu ya, banyak keluar duit itu bukan sedikit. Kadang apa ya Kak? Kalau Jana lihat teman-teman katanya, aku nggak apa-apa Mas, aku siap makan sama cinta aja. Aduh. Itu drama ya. Iya, nggak cukup makan cinta sekarang. Nggak cukup, jadi memang harus secara finansial harus siap. Finansial gitu harus siap. Oke, boleh suami istri boleh bekerja itu lebih baik lagi ya. Lebih kayak berkolaborasi gitu ya Kak, sama-sama membantu. Oke, berikutnya siap secara mental dan spiritual. Iya. Siap secara mental dan spiritual. Nah, biasanya kalau di mental dan spiritual ini lebih ke attitude atau etika kita dalam membangun sebuah keluarga gitu Kak. Nah, banyak halnya kalau kita lihat kasus-kasus di televisi, internet, media cetak dan lain sebagainya, ada kekerasan di dalam rumah tangga gitu Kak. Nah, karena apa tadi? Dia tidak siap secara mental untuk membangun keluarga. Misalnya istri main HP dan dia sudah mengira ini selingkuh. Ternyata istrinya online shop atau cari apalah gitu. Nah, jadi konsep mental dan konsep dalam membangun keluarga itu kita harus siap dulu. Dudukkan konsepnya dulu agar keluarga itu bisa berjalan dengan aman gitu kan. Gitu. Jadi udah lengkap nih dijelasin sama Jaya dan lain sebagainya gitu betul, jangan apa negatif thinking aja gitu. Komunikasi juga penting sekali dalam berkeluarga ya. Oke, setelah berkeluarga transisi apa lagi nih Jaya? Transisi yang keempat itu setelah kita berkeluarga tentunya kita bermasyarakat gitu kan. Nah, bukan berarti sebelum kita berkeluarga kita nggak boleh bermasyarakat dulu, bukan. Nah, tetapi setelah berkeluarga itu yang setidaknya kalau keluarga itu menyatukan beberapa keluarga gitu ya Kak. Pernikahan itu kan menjatuhkan beberapa keluarga hingga membentuk sebuah ikatan bermasyarakat namanya gitu. Nah, apalagi kita sebagai makhluk sosial, nah kita tidak bisa hidup sendiri, sama halnya filosofi Jari Kak. Nah, ketika mengapa Jari bisa mengangkat gelas atau mengangkat nampan lain sebagainya, karena kelima jari ini merangkul secara bersama dan anggota tubuh itu mampu berkolaborasi antara tangan, kaki, kepala sama lutut dan pikiran dan lain sebagainya karena mereka bekerja sama. Nah, jadi apapun yang kita lakukan secara bersama itu harus melibatkan bermasyarakat dan itu akan menjadi mudah. Bare samo dipikul, ringan samo dijinjang gitu. Kalau kita bermasyarakat sendiri ini gimana nih contoh yang paling gampangnya aja yang bisa kita paling lakukan? Gampang gitu ya Kak. Kalau manusia itu kan nggak bisa lepas dari interaksi, adaptasinya. Nah, apalagi di Minangkabau itu kalau bermasyarakat itu lebih eratnya gotong royong gitu. Nah, ada cerita di kampung Kak, di mana di kampung tuh biasanya kan orang saring itu Kak, bikin rumah yang tanpa pondasi yang langsung ke tanah gitu Kak. Nah, jadi ada rumah panggung namanya Kak. Nah, biasanya kalau rumah panggung tuh kalau ada tempat yang salah peletakannya itu dipindahkan secara sama-sama. Nah, pada saat itu saya melihat kerjasamanya luar biasa Kak, bermasyarakatnya luar biasa. Nah, intinya kalau dikerjakan 5 atau 6 orang itu nggak mampu, tetapi itu lebih dari 30 orang Kak. Bahkan dia masuk batalan kayu sini yang samping kanan, tengah dan lain sebagainya baru diangkat diputar sama-sama gitu, rame-rame gitu. Luar biasa sekali. Itu luar biasa bermasyarakatnya gitu loh Kak. Nah, kita sudah berkeluarga, bermasyarakat, transisi kehidupan yang terakhir nih katanya yang terakhir. Karena terasa nih. udah hampir habis. Oke. Mungkin transisi ini tidak bisa kita sampaikan transisi terakhir, tetapi ini harus kita jalankan mulai dari awal. Betul. Jadi transisi ini hidup sehat.
pola hidup sehat. Gak mungkin dong kita harus berkeluarga dulu, pendidikan dulu, berkeluarga, bermasyarakat, baru hidup sehat gitu kan. Nah jadi mulai dari awal sampai akhir kita harus menerapkan pola hidup sehat. Karena perilaku hidup sehat ini banyak kaitannya dengan aspek-aspek, Kak. Yang pertama, yang stunting yang kita jelaskan tadi. Ketika kita berada di lingkungan yang kumuh atau WC yang kurang memadai, itu akan berdampak kepada anak yang akan dilahirkan stunting gitu. Nah, kekurangan gizi atau gizi buruk kronis gitu ya, Kak. Itu akan berdampak semuanya. Nah, terhadap kenyamanan hidup atau indeks kebahagiaan itu menyangkut semuanya di dalam perilaku hidup sehat. Sederhananya, kalau perilaku hidup sehat ini misalnya makan teratur, atau menggunakan pakaian yang bersih atau layak dipakai, tidak merokok juga, tidak narkoba, itu perilaku hidup sehat. Nah, karena kita tahu bahwa merokok dan narkoba itu sudah disampaikan kok, banyak iklan-iklan merokok membunuhmu, merokok akan menyebabkan inilah itulah, tetapi kita tetap mencobanya. Nah, itu artinya kita yang tidak menerapkan perilaku hidup sehat. Lagian juga yang namanya perilaku hidup sehat ini manfaatnya bukan sekarang tapi nanti gitu kan, untuk kesehatan kita nanti. Kesehatan nanti Jadi gitu. ini Bahkan penting sekali. ke generasi selanjutnya juga berpengaruh gitu kan. Betul sekali. Dan kalau mau tahu bagaimana cara hidup sehat bisa di browsing. Sudah banyak informasinya gitu ya. Bisa dengan olahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang gitu ya, dan banyak. Kalau malas untuk browsing di internet juga bisa di Instagramnya Genre Sumatera Barat, Instagramnya Rumah Keluargaku. Nah, itu lengkap tuh di situ informasinya. Daripada browsing yang lain-lain, mending itu kan ada manfaatnya gitu ya. Oke Jaya, nggak terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita. Terakhir mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, silakan. Mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan, saya kembali teringat kepada sebuah pernyataan yang pernah dilontarkan oleh Eyang B.J. Habibie kan. Nah, beliau mengatakan bahwa inovasi dan terobosan baru itu akan dilahirkan dari generasi yang hebat. Nah, ketika generasi yang kita bentuk mulai dari awal itu tidak berkualitas dan tidak bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang banyak, maka Indonesia ini akan tetap terpuruk dan tidak bisa mencapai bonus demografi. Apalagi kita hampir sampai di bonus demografi, usia produktif lebih banyak daripada usia non produktif. Tetapi ketika usia produktifnya tidak kita siapkan secara maksimal, maka itu besar menjadi ancaman kita kan. Oke, terima kasih Jaya, luar biasa informasinya, sharing-sharingnya sama kita di sini di Genre Radio TV ya. Jangan lupa untuk nonton kita nanti, dan jangan lupa di YouTube ya, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Komen juga boleh. Ya, oke. Yang terakhir Kak. Yang terakhir ada, silakan. Oh iya, ada closing closing. Closing pantunnya. Kalau lelah, kita jangan lupa untuk istirahat, karena istirahat bisa membuat badan tak terasa penat. Cakep. Nah, dengan perilaku hidup sehat, maka kita akan wujudkan remaja yang kuat dan hebat. Alhamdulillah, insya Allah, amin. Gitu ya, kita sama-sama menciptakan remaja yang berkualitas, yang sehat ya, demi masa depan Indonesia yang lebih baik lagi gitu, yang berkualitas juga. Oke, terima kasih Duta Genre Sumatera Barat 2019, ada Jayandra yang sudah bersama kita di sini. Kita akan ketemu lagi di obrolan lain di talk show berikutnya, dan yang bahas tentang persiapan pemilihan lagi gitu. Boleh. Oh, itu mau disampaikan juga? Kalau sekarang enggak Kak. Oh, belum. Biar lebih jadi kejutan. Boleh ya. Disimpan dulu informasinya. Dan juga Jaya pamit dulu. Jangan lupa untuk tetap hidup sehat dan jadilah remaja yang berkualitas. Oke, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.